Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang relasi dan fungsi. Dari konsep relasi dan fungsi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa relasi dan fungsi itu memiliki himpunan domain, yaitu himpunan daerah asal, di mana pada gambar ini adalah daerah asalnya adalah himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada himpunan kodomain, yaitu daerah kawan, yaitu pada gambar diagram panah ini adalah A, B, C, D, E atau himpunan B. Kemudian range adalah daerah hasil atau dinotasikan dengan RF, di mana pada diagram panah ini yang menjadi range adalah A, B, C, D. Nah, fungsi F ini adalah merupakan fungsi karena fungsi adalah relasi yang setiap anggota domainnya memiliki tepat satu pasangan. Domain, setiap anggota domainnya memiliki tepat satu pasangan. Nah, semuanya memiliki tepat satu pasangan. Walaupun kodomainnya memiliki ada yang memiliki lebih dari satu pasangan, bahkan ada yang tidak memiliki pasangan. Ini merupakan fungsi karena dia syaratnya domainnya memiliki tepat satu pasangan. Kemudian fungsi juga kita dapat misalkan dengan bentuk kita pahami sebagai sebuah mesin yang kita inputkan domain ke mesin tersebut. Kita inputkan domain sehingga mesin tersebut menghasilkan output berupa range atau daerah hasil. Nah, domain kita inputkan ke dalam variabel X yang terdapat pada fungsi. Domainnya inputnya X. Kemudian dia akan menghasilkan range atau Y sama dengan atau Fx sama dengan. Nah, jadi syarat domain fungsi itu dia harus apabila kita domain itu dimasukkan ke dalam fungsi, maka dia mengeluarkan output berupa range. Kalau ada sebuah variabel atau sebuah benda kita masukkan ke dalam fungsi tersebut, dia tidak memiliki memiliki output atau range, maka dia tidak memenuhi untuk menjadi domain pada fungsi tersebut. Nah, kita akan mempelajari tentang menentukan daerah asal atau domain fungsi. Secara dasarnya fungsi itu ada 3 bentuk, yaitu bentuk biasa, bentuk rasional, dan bentuk akar. Bagaimana membedakannya? Yang mudahnya seperti ini. Kalau ada fungsi yang ada pernya seperti ini, per, dan dia ada variabel X yang terdapat sebagai penyebutnya. Nah, di bawah per terdapat variabel X, maka dia adalah fungsi rasional. Kalau dia fungsinya ada per, tapi di bawah sebagai penyebut tidak ada variabel X, cuma ada konstanta, maka itu tidak merupakan fungsi rasional. Sedangkan fungsi yang berbentuk akar adalah apabila terdapat fungsi tersebut ada variabel X yang terdapat di dalam akar. Nah, kalau ada variabel X yang terdapat di dalam akar, maka fungsi tersebut adalah bentuk akar. Sedangkan kalau fungsi tersebut memiliki ada tanda akar, tetapi di dalam akar tersebut tidak ada X-nya, sedangkan X-nya di luar akar misalnya, maka fungsi tersebut tidaklah bentuk akar. Karena harus ada variabel X yang terdapat di dalam akar, baru fungsi tersebut fungsi bentuk akar. Nah, fungsi biasa adalah fungsi yang variabel X-nya tidak terdapat sebagai penyebut, tidak terdapat sebagai di dalam akar. Maka fungsi tersebut adalah fungsi biasa. Nah, itu mudahnya. Nah, kita akan mempelajari bentuk-bentuk fungsi ini dan menentukan domainnya dari berdasarkan bentuk-bentuk fungsi yang berbeda. Nah, ini contoh soal. Tentukan batasan nilai X agar fungsi berikut terdefinisi. Nah, fungsi berikut terdefinisi maksudnya adalah X agar fungsi berikut terdefinisi, maka maksudnya kita disuruh untuk menentukan domainnya. Karena X kan domain. Nah, kita akan bahas. Baik, kita masuk ke contoh soal nomor 1. Nomor 1 fungsinya adalah Fx sama dengan X tambah 6. Maka langkah awal yang kita lakukan adalah kita menentukan bentuk fungsinya. Cara menentukan bentuk fungsi tadi, kalau variabel X-nya di sini, kita lihat variabel X-nya. Nah, ini X. Dia tidak dalam bentuk penyebut, dia tidak terdapat di bawah per, kemudian dia juga tidak terdapat di dalam akar. Maka kita langsung bisa tentukan bahwa ini adalah fungsi yang biasa. Kalau dia fungsi yang biasa, maka df-nya tadi adalah himpunan X di mana X elemen real.
Nah, ini syaratnya tadi kan. Kalau dia bunti biasa, X-nya elemen real. Kemudian, nomor 2 juga kita lihat. Angka pertama kita tentukan bentuk fungsinya. Fungsinya Gx sama dengan 3x kuadrat tambah 5. X, variabel X-nya tidak dalam di bawah per, kemudian variabel X-nya tidak di dalam akar. Maka dia juga bentuk yang biasa. Sehingga df-nya juga sama. Df sama dengan himpunan X di mana X elemen real. Oke. Nah, soal nomor 3. Hx sama dengan 3x per 2x kurang 6. Nah, kita lihat tentukan bentuk fungsinya. Ternyata ada variabel x yang terdapat di bawah per atau dia menjadi penyebutnya. Sehingga ini adalah bentuk fungsi yang berbentuk rasional. Karena ada variabel x yang di bawah per. Maka syarat fungsi yang rasional tadi adalah fx per gx, maka gx-nya tidak sama dengan 0. Maksudnya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa begitu? Karena kalau penyebutnya sama dengan 0, maka fungsi tersebut tidak terdefinisi. Bilangan apapun yang dibagi dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Sedangkan fungsi harus memiliki hasil. Maka nomor 3 ini, bilangan rasional, fungsi rasional, maka syaratnya tadi penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sehingga kita buat 2x kurang 6 tidak sama dengan 0. Kemudian, kita bisa tentukan nilai x-nya. 2x tidak sama dengan 6. Sehingga x tidak sama dengan 6 dibagi 2, 3. Maka, kita bisa membuat df-nya. Kita sudah tahu syaratnya. Syaratnya adalah x tidak sama dengan 3. Maka df sama dengan himpunan x di mana x tidak sama dengan 3. Nah, tidak sama dengan 3. Kemudian x elemen real. Tetap x elemen real. Maksudnya adalah semua bilangan real bisa disubstitusikan ke fungsi nomor 3 kecuali bilangan real bernilai 3. Kenapa? Kalau kita substitusikan fungsi nomor 3 dengan x sama dengan 3, 2 dikali 3, 6. 6 dikurang 6, 0. Maka dia per 0. Maka dia tidak terdefinisi. Sehingga 3 tidak boleh menjadi domain dari fungsi nomor 3. Karena hasilnya tidak terdefinisi. Oke, nomor 4. Kita lihat fungsi nomor 4. Gx sama dengan 4 tambah x kuadrat kurang 2x kurang 8. Sehingga kita tentukan bentuk fungsinya. Nah, kita lihat ada variabel x yang terdapat di bawah per. Sehingga kita bisa menentukan bahwa ini adalah fungsi rasional. Maka fungsi rasional syaratnya penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sehingga x kuadrat kurang 2x kurang 8 tidak sama dengan 0. Nah, kita lanjutkan. Maka kita bisa menentukan faktor dari x kuadrat kurang 2x kurang 8 ini. Yaitu x dikurang 4 dikali dengan x ditambah 2. Nah, ini x min 4 kali 2 min 8, min 4 tambah 2 min 2. Tidak sama dengan 0. Oke, lanjut. Selanjutnya kita menentukan pembentuk tidak sama dengan 0-nya. X kurang 4 tidak sama dengan 0, maka x tidak sama dengan 4. Pembentuk tidak sama dengan 0 yang kedua, x tambah 2. 2 tidak sama dengan 0, dan x tidak sama dengan negatif 2. Nah, ternyata ada dua bilangan yang dia tidak boleh menjadi domain dari fungsi tersebut, yaitu 4 dan negatif 2. Maka df-nya kita bisa buat df sama dengan himpunan x di mana x tidak sama dengan 4, kemudian x tidak sama dengan negatif 2, dan x elemen real. Oke, ini df fungsi nomor 4. Sekarang fungsi nomor 5. Fungsi nomor 5 adalah hx sama dengan x tambah 9 per x kuadrat tambah 5. Nah, ini adalah bentuk rasional karena ada x kuadrat yang menjadi penyebutnya di bawah per. Maka syaratnya tadi, kalau rasional yang per penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. X kuadrat
tambah 5 ya. Dia tidak sama dengan 0. Nah, kita lihat. X kuadrat tambah 5 tidak sama dengan 0. Kita substitusikan bilangan real berapapun, kalau masukkan ke X kuadrat ini, substitusikan, maka nilainya pasti besar sama dengan 0. Negatif disubstitusikan, dikuadratkan, pasti positif. Maka, bilangan apapun yang besar sama dengan 0 ditambah dengan 5, maka tidak mungkin hasilnya 0. Tidak ada hasilnya 0. Maka tidak mungkin penyebut dari fungsi nomor 5 ini akan menghasilkan 0, berapapun bilangan realnya. Maka, semua bilangan real memenuhi, sehingga df-nya menjadi himpunan X, di mana X elemen real. Karena semua bilangan real memenuhi ternyata. Tidak ada yang bisa membentuk 0 untuk penyebut nomor 5 ini. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Soal nomor 6, bentuk fungsinya adalah fx sama dengan 3x akar 3x tambah 9. Nah, seperti biasa kita menentukan bentuk fungsinya. Ternyata, fungsi nomor 6 ini ada variabel x yang terdapat di dalam akar. Sehingga, syarat untuk fungsi yang berbentuk akar, tadi, yang di dalam akar harus besar sama dengan 0. Kenapa? Yang di dalam akar tidak boleh bernilai negatif. Kalau nilai negatif, maka nilainya adalah bilangan imajiner. Maka fungsinya tidak terdefinisi lagi. Bilangan imajiner tidak terdefinisi. Sehingga nomor 6 kita bisa membuat menentukan domainnya dengan syarat yang di dalam akar adalah 3x tambah 9. Kemudian dia harus besar sama dengan 0. Nah, kita bisa lanjutkan. Maka 3x besar sama dengan negatif 9. Kemudian kita bisa tentukan X besar sama dengan negatif 9 dibagi 3, negatif 3. Nah, ini adalah syarat untuk fungsi nomor 6. Sehingga kita bisa dapat menentukan df-nya langsung. Df sama dengan himpunan X, di mana X besar sama dengan negatif 3, kemudian X elemen real. Oke, nah ini df domain dari fungsi nomor 6. Jadi yang menjadi domain adalah bilangan real yang besar sama dengan negatif 3. Kalau negatif 4 yang kecil dari negatif 3, kita substitusikan 3 kali negatif 4, negatif 12 ditambah 9, negatif 3. Negatif akar dari negatif 3 yang di dalam akar negatif. Jadi dia imajiner, dia tidak bisa didefinisikan dalam bentuk bilangan real. Maka dia harus yang besar dari sama dengan negatif 3. Baik, nomor 7. Nomor 7 bentuknya hx sama dengan akar x kuadrat tambah 3x kurang 28. Nah, masih bentuk dalam akar. Ada variabel x yang terdapat dalam akar. Maka syaratnya yang di dalam akar harus besar sama dengan 0. Maka kita buat x pangkat 2 ditambah 3x kurang 28 harus besar sama dengan 0. Nah, kita bisa memfaktorkan bentuk kuadrat ini, sehingga dia menjadi X dikurang 4 dikali dengan X ditambah 7. Nah, ini dia. Harus besar sama dengan 0. Min 4 kali 7 negatif 28. Min 4 tambah 7 positif 3. Oke. Nah, kita menemukan pertidaksamaan kuadrat. Maka yang langkah selanjutnya adalah kita mengubahnya menjadi persamaan kuadrat. Sehingga X kurang 4 kali X tambah 7 sama dengan 0. Nah, seperti materi sistem pertidaksamaan. Nah, setelah kita sama dengankan, kita menentukan titik-titiknya atau pembentuk nolnya. Berarti untuk X kurang 4 sama dengan 0, maka kita dapat menentukan nilai X-nya adalah 4. Kemudian sedangkan untuk X tambah 7 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah negatif 7. Nah, kita menemukan dua titik di sini. 4, X sama dengan 4, X sama dengan negatif 7. Maka kita bisa membuat
garis bilangannya. Kita buat garis bilangannya. Nah, dengan menggunakan garis lurus. Kemudian kita buat 2 titik. Karena dia ada terdapat 2 titik. 4 dengan negatif 7. Karena dia sama dengan, pertidaksamaannya pakai sama dengan, maka dia titiknya bulat penuh. Kalau dia tidak pakai sama dengan, dia bulat kosong. Nah, 2 titik, satu lagi. Nah, ini dia titik satu lagi. Oke. Kemudian titik yang di sebelah kiri adalah titik negatif 7. Kemudian sedangkan titik yang di sebelah kanan adalah titik 4. Nah, seperti biasa kita melakukan uji titik. Di sini ada 3 daerah. Di sebelah kiri negatif 7, di tengah-tengah, dan di sebelah kanan 4. Nah, kita misalnya mau menguji titik yang di tengah-tengah dulu, daerah sebelah tengah. Terdapat titik negatif 6 sampai 3. Maka misalnya kita menguji dengan titik 0. Maka kita substitusikan nilai X ini sama dengan 0. Maka 0 dikurang 4 hasilnya negatif. 0 ditambah 7 hasilnya positif. Maka negatif dikali positif hasilnya negatif. Maka daerah yang di tengah-tengah ini adalah negatif. Oke. Nah, selanjutnya kita uji dengan daerah yang sebelah kanan boleh, atau di sebelah kiri boleh. Kita misalnya sebelah kanan dulu. Nah, tentukan titik yang terdapat di sebelah kanan. Apa titik yang terdapat di sebelah kanan? Bilangannya. Misalnya 5. Oke, 5. Di sini. Sekarang 5, kita substitusikan nilai 5. 5 dikurang 4 positif, 5 tambah 7 positif. Positif kali positif, maka dia positif. Oke, lanjut. Titik daerah yang di sebelah kiri negatif 7. Misalnya negatif 8. Yang di sebelah kiri negatif 7. Kita substitusikan. 8 negatif 8 kurang 4 negatif. Negatif 8 tambah 7 negatif. Negatif kali negatif positif. Nah, kita sudah menentukan tanda dari setiap wilayah. Sekarang yang kita tentukan adalah daerah yang memenuhinya. Nah, kita lihat tanda pertidaksamaannya adalah besar. Kalau besar sama dengan, maka dia harus yang memenuhi adalah yang positif. Sehingga kita tandai yang positifnya. Oke, di sini 1. Karena situ yang memenuhi. Daerah yang memenuhi kita tandai. Satu lagi di Oke, di sini. Nah, sekarang kita bisa menentukan DF dari fungsi nomor 7. Sehingga DF-nya adalah DF sama dengan himpunan X, di mana X, nah, dia harus kecil dari negatif 7 karena mengarah ke kiri panahnya. Kecil sama dengan, karena dia bulat penuh, negatif 7. Atau X besar sama dengan 4. Nah, untuk yang ini. Kemudian X elemen real. Nah, ini untuk DF fungsi yang nomor 7.